Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayuningsi dengan ujung NIM 117. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang pendekatan pemikiran dalam Islam, bayani, burhani, dan irfani. Yang dimana untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Triadi MAG. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang dimana A. Pendekatan bayani, dimana kita akan mencari pengertian ciri-ciri pendekatan dan contohnya. Dan yang B. Pendekatan burhani, dimana kita juga akan mencari pengertian ciri-ciri pendekatan dan contohnya. Dan selanjutnya yang terakhir yang C. Pendekatan irfani, kita juga akan mencari pengertian ciri-ciri pendekatan dan contohnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama A. Pendekatan bayani. 1. Pengertian pendekatan bayani. Secara umum bayani berarti penjelasan atau keterangan. Dalam konteks ilmu pengetahuan Islam, bayani merujuk pada pendekatan yang menggunakan teks atau nas sebagai sumber utama untuk menjelaskan suatu persoalan. Pendekatan bayani fokus pada pemahaman terhadap dalil-dalil seperti Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode bahasa, logika, dan hukum-hukum syariat untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, 2. Ciri-ciri pendekatan bayani. Yang pertama, berbasis teks suci. Yang kedua, interpretasi literasi atau tekstual. Yang ketiga, menggunakan kaidah bahasa Arab. Yang keempat, konsistensi dengan hukum Islam atau fikih. Yang kelima, minim pengaruh konteks sosial. Yang keenam, bertujuan untuk menetapkan hukum secara pasti. Selanjutnya yang ketiga, contoh pendekatan bayani. Yang pertama, hukum wajibnya puasa Ramadan bagi umat Islam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Contoh kedua, hukum kewajiban salat 5 waktu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua yaitu B. Pendekatan burhani. 1. Pengertian pendekatan burhani. Pendekatan burhani adalah metode pembahasan keagamaan yang didasarkan pada penalaran logis dan rasional. Kata burhani berasal dari kata Arab yaitu burhan yang artinya bukti atau argumentasi yang logis. Pendekatan ini menetapkan akal sebagai instrumen utama untuk memahami ajaran agama dengan tetap menghormati teks atau nas tetapi tidak terkait secara kaku pada makna literasinya. Selanjutnya, 2. Ciri-ciri pendekatan burhani. 1. Berbasis rasionalitas. 2. Kritis dan analitis. 3. Menggunakan dalil akil atau rasional. 4. Kontekstual. 5. Dapat menyentuh ilmu pengetahuannya. Selanjutnya, 3. Contoh pendekatan burhani. Dalam analisis filsafat hukum Islam, dalam bidang hukum Islam, pendekatan burhani digunakan untuk menganalisis dan menyusun hukum berdasarkan prinsip-prinsip logika dan rasionalitas. Misalnya, dalam menentukan hukum suatu permasalahan baru yang belum ada nasnya atau teks yang jelas, ulama menggunakan kias atau analogi yang didasarkan pada logika untuk menetapkan hukum tersebut. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu C. Pendekatan irfani. 1. Pengertian pendekatan irfani. Pendekatan irfani adalah metode pemahaman terhadap ajaran Islam yang berbasis pada pengalaman spiritual, institusi batin, dan penyucian diri atau tazkiyatun nas. Pendekatan ini sangat terkait dengan tradisi tasawuf, di mana kebenaran dipahami tidak hanya lewat teks atau seperti pendekatan bayani atau logika seperti burhani, melainkan lewat kedalaman hati dan hubungan langsung dengan Tuhan. Selanjutnya, 2. Ciri-ciri pendekatan irfani. 1. Berdasarkan pengalaman spiritual. 2. Menekankan tazkiyatun nafs atau penyucian diri. 3. Sifat institutif dan simbolik. 4. Menggunakan konsep makrifat. 5. Mengutamakan dimensi batin daripada lahiriah. Selanjutnya yang ketiga, contoh pendekatan irfani. 1. Tafsir spiritual tentang ibadah. 2. Puasa sebagai pengendalian jiwa. 3. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 65-82. Sekian materi dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Tri Ayuningsi sebagai pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.